Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas tentang apa yang terjadi jika kita kekurangan sinar matahari. Dulu waktu kita sekolah di sekolah dasar, kita belajar kalau ketika berjemur maka tubuh akan mendapat vitamin D. Namun masih banyak yang salah paham. Sebagian dari mereka menganggap bahwa vitamin D adalah matahari. Ayo, siapa di sini yang nonton video Selin dan masih beranggapan sama seperti ini? Kalau masih ada, itu salah ya teman-teman, karena vitamin D bukan dari matahari. Tetapi dengan bantuan matahari, tubuh kita memproduksi vitamin D dengan sendirinya. Proses ini dimulai dari rusaknya cincin B provitamin D3 7-dehidrokolesterol atau yang disingkat dengan 7-DHC oleh sinar UVB spektrum 280 sampai 315 nanometer yang membentuk pre-D3 dan kemudian mengalami proses isomerisasi menjadi vitamin D3. Jadi prosesnya seperti itu dan berlangsung di dalam kulit kita. Teman-teman pasti masih bingung kan apa yang saya jelaskan tadi. Teman-teman tidak usah bingung dan tidak usah hentikan videonya atau mungkin nonton video yang lain. Lanjut aja nonton sampai habis karena ini penting banget dan perlu teman-teman ketahui. Nah, jadi di sini saya akan jelaskan lebih singkat banget. Jadi kayak gini teman-teman. Dengan bantuan sinar matahari tadi yang menyentuh kulit kita, di sana tuh terdapat provitamin D. Lalu akan diubah menjadi vitamin D di dalam kulit, tentunya dengan bantuan sinar matahari. Waktu yang tepat untuk berjemur. Waktu yang tepat untuk berjemur itu teman-teman bisa berjemur di jam 10 sampai jam 3 sore. Pilihlah waktu yang tepat ketika teman-teman berjemur. Tapi ketika teman-teman berjemur, sebaiknya jangan gunakan lengan panjang, celana panjang, topi, payung, atau bahkan sunblock atau tabir surya. Karena mungkin teman-teman takut gosong berjemur terus udah kayak ikan asin, jadi teman-teman gunakan itu semua. Tapi kalau teman-teman gunakan itu semua percuma teman-teman, karena teman-teman tidak akan mendapatkan sinar matahari sampai menembus 7-DHC tadi yang udah saya sebutkan di awal. Terus waktunya teman-teman bisa berjemur 5 sampai 30 menit. Isel, tapi ada yang berjemur cuma sampai 5 menit, ada juga sih yang berjemur sampai 30 menit. Emang bisa ya? Ya, memang 5 sampai 30 menit kan butuh waktu yang lama, bahkan mungkin 6 kali lipat jaraknya. Nah, di sini sering ingin menjelaskan juga, setiap orang itu mempunyai pigmentasi yang berbeda-beda. Ada yang punya pigmentasi yang banyak, ada juga punya pigmentasi yang sedikit. Pigmentasi itu seperti payung di kulit kita untuk mencegah tembusnya sinar matahari. Jadi, kalau misal sinar matahari tidak tembus sampai 7-DHC, maka tubuh tidak bisa memproduksi vitamin D3. Sedangkan bagi orang tua membutuhkan sinar matahari lebih banyak dari dewasa muda. Kenapa? Karena kadar 7-DHC-nya berkurang hingga 70%. Jadi orang tua membutuhkan waktu berjemur lebih lama dibandingkan orang dewasa muda. Lalu nanti timbul lagi pertanyaan, kalau begitu pigmentasi itu apa? Nah, pigmentasi itu berhubungan dengan melanin dalam kulit. Semakin banyak melanin, maka perlindungan terhadap sinar UV semakin kuat. Jadi, tiap orang berbeda-beda, mulai dari warna kulit yang putih, kuning, kemudian coklat, sampai warna gelap. Pada orang yang kulitnya berwarna gelap, pigmentasinya semakin banyak, jadi membutuhkan waktu lebih lama untuk berjemur hingga dapat menembus 7-DHC. Jika berjemurnya cuma sebentar ya otomatis percuma karena perlindungannya lebih kuat pada orang yang pigmentasinya lebih tinggi. Lalu bagaimana nih dengan penggunaan tabir surya atau sunblock? Teman-teman mungkin menggunakan tabir surya atau sunblock karena teman-teman takut gosong kulitnya, takut udah gak cantik lagi, karena kan sebagian orang berpikir kalau cantik itu dengan warna kulit yang putih, ganteng itu dengan warna kulit yang putih, padahal tidak juga kok teman-teman. Semuanya sama aja kok, cantik dan ganteng. Oke, kita nggak usah bahas itu dulu. Nah, jadi di sini jika teman-teman menggunakan sunblock atau tabir surya itu percuma karena teman-teman berjemur, teman-teman dapat panasnya, tapi teman-teman sinar mataharinya itu tidak dapat menembus 7-DHC tadi yang sudah saya sebutkan.
karena terhalang sunblock. Jadi ini dapat mengurangi hingga 95% produksi vitamin D3. Apalagi jika teman-teman menggunakan sunblock yang SPF-nya itu 30 ke atas. Terus ada lagi nih pasti pertanyaan, lalu bagaimana ya dengan saya ini pekerjaannya banyak ketemu matahari, kemudian anak saya ini suka main bola, main layangan, kemudian suka berjemur, suka mandi di pantai. Apa itu bahaya nanti kalau kita kelebihan vitamin D3 atau nanti kita bisa overdosis kah? Nah, di sini saya ingin menjelaskan lagi kalau D3 ini atau vitamin D3 ini prosesnya secara alami dibentuk oleh tubuh kita sendiri. Ingat, prosesnya secara alami dibentuk oleh tubuh kita sendiri. Jadi kita tidak usah khawatir kalau kita akan mengalami overdosis atau keracunan, karena ketika terpapar sinar matahari atau UVB yang lama, otomatis tubuh akan menonaktifkan proses pembuatan vitamin D3. Jadi teman-teman gak usah khawatir kalau teman-teman akan overdosis dan keracunan vitamin D3, karena ketika tubuh merasa sudah cukup memproduksi vitamin D3, maka akan dihentikan. Jadi tidak akan terjadi keracunan dan overdosis dan lain sebagainya. Lalu ada yang bertanya, kalau vitamin D3 mudah didapatkan dengan cara berjemur, lalu kenapa masih ada orang yang kekurangan vitamin D3? Nah, ini mungkin karena beberapa faktor. Yang pertama mungkin karena mereka tidak terkena sinar matahari yang cukup, seperti yang tadi sering sampaikan. Niatnya berjemur tapi karena takut gosong jadi menggunakan payung, sunblock, lengan panjang, celana panjang, topi. Jadi akhirnya sinar matahari tidak cukup, tidak menembus 7 DHC tadi. Kemudian yang kedua, gangguan malabsorpsi lemak. Karena vitamin D larut dalam lemak. Ketika mengalami malabsorpsi lemak, maka produksi vitamin D juga akan terganggu. Yang ketiga, mungkin karena konsumsi obat-obatan. Mungkin karena teman-teman mengonsumsi obat-obatan antikonvulsan atau HIV/AIDS atau obat-obat yang tergolong kortikosteroid. Dan yang keempat, mungkin karena terganggu masalahnya pada ginjal. Jadi ada faktor-faktor inilah yang menghambat pembentukan sehingga terjadi kekurangan vitamin D pada tubuh teman-teman. Oke, sampai sini paham? Nah, selanjutnya kita lanjut ke metabolisme vitamin D. Jadi gini teman-teman, vitamin D itu masuk ke dalam sistem limfatik, kemudian disalurkan ke pembuluh darah, lalu diikat oleh vitamin D binding protein, lalu disalurkan lagi ke hati. Lalu di dalam hati, vitamin D diubah menjadi 25 hidrosis vitamin atau yang disebut dengan 25 OHD. Ini bentuknya masih tidak aktif dan merupakan indikator untuk pemeriksaan vitamin D dalam darah. Setelah itu, prosesnya dianjurkan lagi atau disalurkan lagi ke ginjal. Setelah itu, di ginjal akan menjadi bentuk aktif vitamin D atau disebut dengan kalsitriol. Kalsitriol ini beberapa ahli menggolongkan ke dalam golongan hormon. Nah, inilah sebabnya mereka yang memiliki masalah dengan liver, ginjal akan mengalami gangguan metabolisme vitamin D3. Lalu selanjutnya kita bahas tentang apa sih yang terjadi ketika kita kekurangan sinar matahari, yang emang judulnya membahas tentang itu. Nah, yang pertama yang terjadi yaitu teman-teman akan kelainan tulang. Jadi vitamin D ini dapat membantu regulasi penyerapan kalsium dan fosfat untuk pembentukan tulang dan gigi. Jadi baik masa anak-anak maupun dewasa semuanya membutuhkan vitamin D tentunya dengan dosis yang tepat. Jika kekurangan, maka pada anak-anak akan terjadi rickettsia dan dewasa akan terjadi osteomalansia. Penyakit ini beresiko pada pasien yang memiliki kadar
25 OHD-nya itu di bawah 15 nanogram per mililiter. Sampai sini teman-teman udah paham? Yang kedua itu ada resiko kelemahan otot. Kekurangan vitamin D3 menyebabkan kelemahan pada otot-otot proksimal seperti tungkai atas dan tungkai bawah, juga berpengaruh terhadap kecepatan kinerja. Kemudian yang ketiga ada osteoporosis atau fraktur. Penurunan kadar 25 OHD ini mengarah ke penyakit hiperparatiroid sekunder. Jadi di sana terjadi gangguan pembentukan tulang secara alami. Jadi secara alami itu kan tulang itu ada perombakan, ada pembentukannya juga. Nggak mungkin kan tulang kita itu kayak tumbuh terus tapi nggak ada perombakannya. Nah, karena adanya gangguan ini, kebanyakan itu terjadi perombakan lebih besar daripada pembentukan, sehingga tulang mudah rapuh. Akhirnya kita sebut dengan osteopenia, dan jika lebih parah disebut dengan osteoporosis. Kemudian yang keempat itu ada karena risiko penyakit autoimun. Ini penyakit asma dan penyakit psoriasis. Kemudian risiko penyakit kronis atau chronic pain. Jadi dimana teman-teman merasa nyeri pada semua otot-otot badannya. Mungkin bisa jadi teman-teman kekurangan vitamin D, karena mungkin teman-teman merasa nyeri di bahu, nyeri di kaki. Ya bisa jadi teman-teman kekurangan vitamin D. Kemudian bisa risiko depresi atau insomnia, teman-teman yang susah tidur, ada teman-teman yang banyak pikiran sehingga membuat teman-teman drop atau depresi. Bisa jadi teman-teman juga kekurangan vitamin D3. Kemudian hal-hal yang terjadi juga ketika kekurangan sinar matahari itu bisa, yang terakhir, karena penyakit kardiovaskuler. Itu ada hipertensi, jantung, diabetes juga bisa. Jadi sekian video dari Selin. Semoga video yang Selin bagikan bermanfaat untuk teman-teman. Teman-teman jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian. Untuk teman-teman yang baru bergabung di YouTube channel aku atau baru pertama kali nonton video Selin, selamat datang dan selamat bergabung. Kalian jangan lupa klik tombol subscribe agar aku makin semangat lagi untuk buat video-video yang pastinya bermanfaat untuk kalian. Teman-teman juga jangan lupa klik tombol lonceng notification, itu yang ada gambar loncengnya, diklik agar setiap aku buat video-video baru kalian tidak ketinggalan untuk menontonnya. Oke, terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dah.